Shalom, perkenalkan nama saya Masya Rencana Tonis. Saya dari kelas L dengan NIM 01 2019-0438, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, angkatan tahun 2019. Video kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Kristen yang diasuh oleh Bapak dosen Dr. Venison Pairikas MPDK. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bagian yang pertama, masalah pribadi atau diri sendiri. Data nama Yamsia Rencana Tonis, tempat tanggal lahir Wetimu 20 Januari 2001. Dan sekarang saya berumur 20 tahun. Asal Soeh, sekarang tinggal di Nemata. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, angkatan tahun 2019, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas L dengan NIM 01 2019-0438. Dosen penasihat akademik Dr. Venison Pairikas MPDK. Saya anak keempat dari 5 orang bersaudara yang terdiri dari 3 orang kakak perempuan yang sudah berkeluarga dan 1 orang adik laki-laki yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Saya datang dari keluarga seorang petani yang sederhana, atas nama ayah Immanuel Tonis dengan pekerjaan petani dan atas nama ibu Salome Poli dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Masalah pribadi saya sendiri memiliki arti harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu sebenarnya masalah yang saya alami dan rasakan banyak. Namun yang menjadi masalah saya saat ini adalah masalah dalam mengikuti proses perkuliahan, yaitu masalah belajar. Mengapa demikian? Karena gaya belajar setiap orang itu pasti berbeda. Nah, gaya belajar saya harus dalam keadaan tenang, sedangkan tinggal di kos, yang dimana beda orang dari berbagai suku, sudah pasti gaya belajar akan bertentangan dengan saya. Nah, di saat saya belajar dan ada kesibukan di luar kamar kos, misalnya dari teman-teman kos ada keluarganya yang datang lalu ribut, sudah pasti saya akan terganggu dalam belajar. Bahkan untuk mengerjakan tugas pun saya akan seolah-olah lupa apa yang harus dibuat. Nah, jika proses belajar saya sudah terganggu, maka yang saya lakukan adalah harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Apalagi di sebelah kamar kos saya ada dari jurusan Mugar. Nah, otomatis saya tidak mungkin mau menegur mereka untuk diam dengan alat musik mereka, karena mereka juga memainkan alat musik bukan karena sengaja, melainkan karena tuntutan dari proses belajar mereka juga. Oleh karena itu, mau tidak mau sudah pasti saya harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan mencari waktu pada saat ada ketenangan di kos, karena itu merupakan peluang yang besar agar saya bisa dapat belajar. Yang kedua, masalah orang lain. Nama berinisial KS, tempat tanggal lahir Kupang 25 April 1998, asal Soe, sekarang tinggal di Kupang, anak pertama dari 10 bersaudara. Sekarang menempuh pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang semester 5. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, angkatan tahun 2019, NIM XXX. Masalah yang saya temui dari orang lain adalah tidak lain dari teman seangkatan saya dan yang satu jurusan fakultas dengan saya. Walaupun orangnya tidak mau untuk datanya ditulis secara jujur, karena dengan alasan orang akan mengetahui masalahnya. Namun dia tetap memberikan beberapa data tentang dirinya dan bahkan dia juga memberikan inisial sendiri tentang dirinya, yaitu KS. Menurut inisial KS ini, masalahnya dalam proses perkuliahan yaitu proses belajar, di mana ia sangat membutuhkan motivasi dari orang-orang terdekatnya. Dan di sini inisial KS ini mengatakan bahwa salah satu orang terdekat yang selalu memberikannya motivasi dalam belajar adalah pacarnya yang berinisial AM. Nah, dalam sebuah hubungan pacaran sudah pasti tidak akan berjalan lurus, namun pasti ada asam dan asinnya. Oleh karena itu, maka setiap ada masalah dengan pacarnya yang berinisial AM ini, maka dalam sekejap ia akan kembali malas, lupa kerja tugas, bahkan makan pun serasa tak ada nafsu. Menurut inisial KS ini, masalah dengan pacarnya merupakan masalah yang rumit, karena menyebabkan banyak hal, bahkan kerja tugas pun tidak ada semangat sama sekali. Dan menurut inisial KS ini, masalah muncul karena ego dari kedua pihak yang menjalin hubungan pacaran.
di mana tidak ada yang mau mengalah di antara mereka, maunya menang sendiri. Tetapi jika masalah dengan pacarnya sudah diselesaikan, maka semangatnya itu kembali ada. Maka kesaksian dari inisial KS ini dengan seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa hubungan mereka akan langgeng jika sikap ego ditinggalkan. Maka saat ini dia belajar untuk tidak mau peduli, bahkan tidak mau perhatian, melainkan ia mau mencari cara bagaimana agar dia tetap semangat karena dia mau fokus pada masa depannya. Masalah yang ketiga yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok yang saya pilih di sini adalah salah satu kelompok yang terdiri dari berbagai suku namun disatukan dalam satu lembaga akademis dengan data Rote 5 orang, Alor 2 orang, Sumba 3 orang, Belu 1 orang, Sabo 1 orang, Amanatun 7 orang, Amanuban 8 orang, Amarasi 1 orang, Molo 3 orang. Jadi dari data ini saya mengetahui bahwa dari kelompok ini terdapat berbagai perbedaan. Masalah yang muncul dalam kelompok ini adalah masalah tidak adanya kebersamaan dan juga tidak ada kerjasama yang maksimal. Karena kita tahu bersama bahwa jika ada perkumpulan lebih dari satu orang atau yang biasa kita sebut dengan kelompok, otomatis pasti semua punya pendapat dan pemikiran yang berbeda. Nah, jika tidak ada kerjasama yang baik, maka setiap rencana yang ada dalam kelompok ini pasti tidak bisa berjalan baik, bahkan bisa gagal juga. Dari sini kita kembali ke tugas dan tanggung jawab dari pemimpinnya. Dalam kelompok ini terdapat ketua, bendahara, sekretaris, bahkan ada beberapa perangkat kelas yang sudah dipilih. Namun masalah juga muncul dari mereka karena tidak ada kekompakan sama sekali dalam mengambil keputusan. Masing-masing mempertahankan ego mereka dan tidak mau saling mendengarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar dalam masalah ini adalah jika para pemimpin bertindak seperti ini, maka bagaimana agar mereka bisa dapat mengarahkan anggota-anggota yang ada? Karena kita tahu bersama bahwa kelompok itu diibaratkan seperti sapu lidi yang terbentuk dari gabungan beberapa lidi yang jika dipecah belahkan maka tidak akan bisa dipakai untuk menyapu. Dari gambaran ini kita tahu bahwa ada anggota maka ada pemimpin. Begitu pula ada pemimpin maka ada anggota. Oleh karena itu antara pemimpin dan anggota sama-sama ada untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Karena jika ada kerjasama dan saling mendengarkan maka tujuan yang dirancangkan dari awal akan bisa dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sekian penjelasan singkat saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.